Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masuk ke sahabat atau sahabiyah yang ke-6 dari perempuan-perempuan yang mengambil peran sebagai istri. Kalau yang pertama itu sebagai pengasuh, sekarang kita masuk bagian terakhir dari istri-istri teladan. Selanjutnya silakan dibuka halaman 49. Judulnya adalah Khawlah bintu Malik bin Sa'labah. Dzatu fasahah wa balaghah, yaitu dzatu fasahatin wa balaghatin, seorang wanita yang bahasanya itu fasih dan juga memiliki tingkat balaghah yang tinggi, indah. Balaghah itu maksudnya indah. Biasanya itu fasih dan indah. Fasih itu sesuai kaidah, balaghah itu indah karena pintar dalam menyusun kata. Ya, bahasa kita mungkin dijaga. Kanat ala silatin billah, beliau punya hubungan yang kuat dengan Allah. Lam tafqud imanaha bihi fi akhlakil lahawat. Jadi beliau tidak pernah kehilangan keimanan dalam kondisi apapun. Bahkan beliau senantiasa mengajukan perkaranya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Khawlah itu tipikal wanita yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat. Qisatuha ma'a zawjiha adauha baina yadayil aswaj wa zawjat hina yakunu khilaf wa jidal wa muruja'ah wa fisal. Ini kisahnya nanti bersama dengan suaminya itu menjadi pedoman bagi suami istri ketika terjadi perbedaan, perdebatan, pertengkaran maupun konflik rumah tangga. Jadi ini pembuka ya, dua paragraf pertama itu sebagai pembuka saja. Yang intinya beliau itu wanita yang luar biasa, yang nanti kisahnya akan menjadi acuan bagi rumah tangga yang ada perbedaan di dalamnya. Baik, kita masuk ke paragraf yang ketiga. Ini adalah kisah bagaimana beliau mendapat ujian dalam rumah tangganya. Qalat, beliau menceritakan, Fiya wallahi wa fi Aus bin As-Samit anzalallahu azza wa jalla sadru suratil mujadalah. Kasusku demi Allah menjadi sebab turunnya awal
surat Mujadilah, yaitu kasus antara dirinya dengan suaminya yang bernama Aus bin As-Samit. Itu dengan garis bawah ini, Aus bin Samit itu suaminya. Surat Mujadalah itu nanti bunyinya qad sami Allahu qaulati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini nanti bisa jangan buka di juz 29 ya, atau juz berapa? 29 berapa? Jangan bisa cek. Surat Al-Mujadilah. Nah, dia mengatakan bahwa kuntu indahu, aku saat itu ada di sisinya. Wa kanat syaikhan kabiran qad sa'a khuluquhu. Aus bin Samit itu sudah menjadi tua, sampun sepuh gitu ya. Dan ternyata akhlaknya semakin memburuk. Ya mungkin karena usia tua ya. Namanya orang tua kan kembali ke anak-anak. Jadi namanya manusia itu kan bertumbuh, kecil, tingkah lakunya kayak anak kecil, kemudian dewasa, tingkah lakunya semakin matang. Tapi ketika sudah tua lagi itu tingkah lakunya balik kayak anak kecil lagi. Sehingga akhirnya diceritakanlah di sini dia sudah menjadi laki-laki yang tua, sepuh dan sudah mulai berkurang akhlaknya. Walajar, kemudian dia itu mudah sekali marah, emosinya. Qalat, maka Khawlah bercerita lagi, fadakhala alayya yawman faraja'athu bi syai' faghadiba. Maka suatu ketika dia menemuiku dan kemudian aku mengajaknya berbicara tentang suatu hal. Dan akhirnya dia marah. Kemudian dia berkata, nah ini garis bawah perkataannya, anta alayya kadhri ummi. Anti ini maaf ya. Anti alayya kadhri ummi. Ini namanya lafaz lihar. Lihar itu menyamakan istri seperti ibu. Artinya engkau bagiku itu seperti punggung ibuku. Ini ungkapan orang Arab yang mengartikan bahwa saya nggak akan menyentuh kamu karena kamu seperti bisa anggap kayak ibu. Maksudnya hukumnya kayak ibu saya. Intinya dia nggak mau nyentuh dia gitu lah. Nah, maka summa kharaja. Kemudian dia keluar dari ruangan. Fajalasa fi nada qaumihi. Kemudian dia ngobrol nongkrong dengan kaumnya. Kaumnya itu maksudnya dengan teman-temannya beberapa saat. Suma dakhala alayya fa idza huwa yuridun. Nah, kemudian setelah itu pulang ke rumah, ternyata suaminya ini menginginkan Khawlah. Maksudnya ingin mengajak untuk berhubungan. Maka Khawlah saat itu langsung mengatakan, kala, tidak. Walladzi nafsi biyadihi la takhlus ilayya wa qad qulta ma qulta hatta yahkumallahu wa rasuluhu fina. Sekali-kali aku tidak mau menjawab ajakan. Demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, engkau tidak boleh mendekati aku karena kamu sudah mengucapkan perkataanmu yang tadi, lafaz lihat tadi, menyamakan istri seperti
ibu. Kalau yang mengatakan istri pada suaminya Nggak ada. sopok kon ibu gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Ini hanya lihar itu ucapan seorang suami ke istri. Jadi Yang seperti talak ini. Sebenarnya bukan talak, tapi itu kayak ungkapan aku kan nyedai awakmu. Masih aku nggak akan berhubungan denganmu lagi. Gitu. Karena kamu sudah kayak ibu. Masih hubung namanya bagiku kamu kayak ibuku tuh maksudnya ibu kan nggak boleh dipergauli loh. Nah, jadi dia itu menyamakan hukum istrinya kayak ibunya, nggak digauli gitu. Intinya ini suami marah dan nggak mau nyentuh istrinya gitu. Nah, kaulah yang saat itu sangat apa istilahnya ya, terbekas dengan ucapannya itu, maksudnya prosot apa ya, bukan telaran tapi ya intinya ya kayak gitulah gitu. Ini bisa dikatakan kelorong-lorong masalah kita gitu ya. Dengan ucapan itu nek dia istilahnya di arah sedikit dijelaskan, aku itu dulu waktu kamu muda sing ngopeni awakmu, sing gedekne anakmu gitu. Saiki mandang wis tuwa mbok sia-sia gitu lah, ini kayak gitu. Nah, akhirnya dia mengatakan saya tidak akan memenuhi ajaranmu sampai saya datang ke Rasulullah, kemudian Allah menentukan apa yang harus kita lakukan untuk masalah ini. Jadi ini jenenge lafaz lihat. Makanya suami itu kan nggak boleh menyamakan istrinya dengan ibunya, karena itu kan bisa masuk ke lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qalat fawa sabani famtana minhu fagolakat walat tubuh bima tagribu bihi mar'at asyai al-ra'if fa'alqaituhu anni. Jadi ini ternyata si suaminya malah menerjang kaulah gitu ya. Kemudian dia memaksa kaulah untuk melayani dirinya. Nah, tapi karena kaulah ini menang juga gitu. Maksudnya dia usianya masih agak ya lebih muda, kan biasa nih di apa namanya suami sama istri agak jauh terpaut kan wajar gitu. Nah, si kaulah ini masih kuat, akhirnya dia bisa mengalahkan tenaga suaminya, suami bin Aus bin Somit tadi. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan Aus, kemudian berhasil lepas darinya. Baca'atu ashku ilaihi summa kharajtu hatta ji'tu Rasulullah fajalastu baina yadayhi fadzakartu lahu ma laqitu minhu. Jadi kemudian Khawlah langsung pergi menemui Rasulullah. Kemudian dia menceritakan permasalahan antara dia dengan suaminya. Ya Rasulullah, tadi suami saya telah menyamakan saya dengan ibu saya, maksudnya nggak mau menyentuh saya lagi. Kemudian setelah itu dia pergi ngobrol-ngobrol sama temennya, lupa, kemudian balik rumah dan minta dilayani. Nah, saya menolak untuk melayaninya sampai datang keputusan dari syariat terkait perkara ini, karena tadi dia sudah mengharamkan saya atas dirinya. Jadi zihar itu ungkapan seorang suami mengharamkan istrinya atas dirinya sendiri. Nah, maka beliau Khawlah ini nggak mau salah ambil langkah ya, karena itu seperti sebuah sumpah, dan dalam Islam sumpah ini ada hukum tersendiri. Maka dia nyari solusi kepada Rasulullah, apa yang harus kami
lakukan. Maka aku mulai mengadu kepada Rasulullah bagaimana mulai memburuknya akhlak suaminya. Maka kemudian halaman selanjutnya, faja'ala Rasulullah yaqul ya qawla ibnu ammika syaikhun kafirun fatakillah. Maka Rasulullah akhirnya menasihati Khawlah, wahai Khawlah, ya Khawlah ibnu ammik, sepupumu itu, alias suaminya maksudnya, syaikhun kabir, yaitu sudah menjadi seorang yang tua. Fatakillah, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah. Kholat, tapi ternyata Khawlah nggak beranjak, dia tetap di situ. Wallahi ma barihtu atanazala fiyal Qur'an. Saya tetap menunggu Rasulullah sampai akhirnya turunlah sebuah ayat. Fatawasya Rasulullah SAW, maka yaksyahu, Rasulullah mendapatkan wahyu, dan itu terlihat dari kondisi beliau sebagaimana biasa kalau mendapat wahyu. Kemudian beliau mengatakan, ya Khawlah, qad anzalallahu fika wa fi sahibik, wahai Khawlah, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu dan kepada suamimu. Summa qara'a alayya, kemudian Rasulullah membaca surat Al-Mujadalah, ya. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ayat 1 sampai 4. Ada yang bawa mushaf ya? Ada. Coba dengan buka terus dengan baca dengan terjemahnya. Surat Al-Mujadalah. Terus kenapa nih? Berapa Berapa? Awal-awal Bu. Tahanan Al-Mujadalah. Berapa? Halaman 514. Satu sampai 4. Dibaca semua. Ini nggak apa-apa, kita tinggalin aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna
min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu sakhraini mutastabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Artinya Bu, masih kurang? Masih. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadu Sudah. sudah. Kedap, pelan-pelan. Oh, Nah ini maksudnya Allah mendengar perkataan wanita yang menggugat itu adalah Khawlah ini. Khawlah menggugat siapa? Suaminya, yaitu Aus bin As-Sam. Dan ternyata Allah itu mendengar dari langit ketujuh. Ini subhanallah ya. Ini seorang perempuan yang mengadu, yang mengeluh kepada Rasulullah, kepada Allah, aslinya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah kan responnya cuma menasihati kamu itu bertakwa kepada Allah, manutlah sama Rasulullah. Tapi dia nggak berhenti berharap, dia tetap menunggu sampai ada keputusan dari Allah. Jadi ini contoh dari kita semua, khususnya perempuan ya, nek ada permasalahan ngadunya sama Allah, jangan lewat status, nggak solusi. Oke, lanjut Bu. dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. 2. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menzihar itu apa? Ya, dibaca dulu nanti saya jelaskan. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya. Oke, sebentar. Nah, ini nama kasusnya Dihar. Innalladzina yudhahiruna, sesungguhnya orang-orang yaitu suami-suami yang mendihar istri-istrinya, maksudnya itu menganggap istrinya itu hukumnya kayak ibunya, alias dia nggak mau nyentuh istrinya lagi. Jadi ini kayak semi sumpah lah, semi janji, aku nggak bakal nyentuh kamu lagi karena kamu kayak ibu hukumnya. Nah ini namanya dihar. Bagiku kamu itu kayak ibuku, maksudnya aku nggak akan, seorang laki-laki kira-kira nafsu sama ibunya nggak mungkin. Nah ini kayak gitu. Begitu nafsu orang, ibaratnya kayak gitu. Saya sudah nggak nafsu sama kamu, saya nggak akan nyentuh kamu. Nah itu mendihar. Tapi lafaznya memang khusus di sini. Dihar itu tadi yang saya suruh garis bawahi. Anti alainya al-dhahri ummi. Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Ini lafaz yang dipakai orang Arab. Dan sepertinya tradisi ini nggak ada di Indonesia. Jadi kasus dihar itu memang di Indonesia sangat jarang ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan aja karena kasus ini luar biasa sekali. Nah di sini disebutkan menjadikan istri-istri seperti ibunya. Maksudnya menjadikan istri itu hukumnya kayak ibu, yaitu tidak disentuh, tidak digauli gitu. Lanjut. Padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Nih, jadi pengertian ibu itu adalah orang yang melahirkan seseorang. Jadi istri itu nggak selamanya nggak akan pernah menjadi ibu, karena ibu seseorang itu ya hanya yang melahirkan dia. Jadi seorang itu punya ibu di dunia cuma satu, istrinya itu bukan ibu.
Lanjut. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Nah, ini mengkategorikan ucapan zihar itu sebagai ucapan yang mungkar, yang tidak benar dan dusta. Dusta karena nggak mungkin seorang suami nggak menginginkan istrinya. Lanjut. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. 3. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Jadi ini bagi orang yang keceplosan zihar kayak Aus bin Somit tadi, kemudian dia kan pergi kumpul sama teman-temannya, lupa dengan tadi, pulang itu lihat istrinya ingin melakukan hubungan. Nah, ini hukumnya haram sebelum dia melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan ucapannya tadi. Yang pertama yaitu tahriru raqabah, membebaskan budak sebelum dia menyentuh istrinya. Lanjut. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. 4. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Jadi ini solusi kalau misal dia nggak punya budak atau zaman sekarang sudah nggak ada budak, maka nanti lari ke tafaroh yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan berturut-turut dia puasa dan tidak boleh menyentuh istrinya. Kan beda nih, puasa Ramadan itu kan malam boleh menyentuh. Kalau ini nggak boleh. Ini nggak boleh, kan syaratnya sebelum menyentuh istrinya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Sebelum selesai nggak boleh menyentuh. Ini juga beda dengan yang denda waktu pas puasa siang hari berkumpul itu. Nah, 2 itu bulan berturut-turut. sama, cuman nek denda puasa malam boleh berhubungan. Oh. Nah, karena kasusnya itu kan di puasanya Ramadan, dia mencederai kesucian bulan Ramadan. Nah, ini kan kasusnya memang masalah hubungan suami istri, dia mengharamkan, maka untuk menetralisir ucapannya itu dia mendapat hukuman puasa 2 bulan dan tidak boleh menyentuh istrinya. Pas menyentuh dalam artian berhubungan seksual selama itu belum terpenuhi 2 bulan itu. Lanjut. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini kayak Aus bin As-Som itu sudah tua, nggak puasa 2 bulan berturut-turut ya nggak bisa dia, ngomong dia sudah tua. Tapi kan ya tetap dia punya nafsu, laki-laki itu nafsu nggak mati gitu ya. Nah, maka dia ada solusi ketiga, ngasih makan 60 orang miskin. Lanjut. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi orang-orang yang nggak mau tunduk, nggak mau mengikuti aturan ini, maka Allah sudah menyiapkan azab yang pedih. Kembali ke kitab. Qolat paragraf yang ke-1, 2, 3, 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murihi falyu'ik raqabah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Allah, perintahkan kepada suamimu untuk memerdekakan satu budak. Qalat fakultu, maka Allah mengatakan, wallahi ya Rasulullah ma'indahu ma yu'ti. Wahai Rasulullah, demi Allah dia itu nggak punya budak yang bisa dia bebaskan. Artinya dia
untuk perintah yang kafarah pertama sudah nggak mungkin mengerjakannya. Maka Rasul mengatakan falyasum syahraini mutatabi'ain. Kalau gitu suruh dia untuk puasa 2 bulan berturut-turut, harus full 2 bulan berturut-turut. Qalat faqultu, maka Khawlah mengatakan wallahi innahu la syaikhun kabirun ma bihi min taqah. Ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah dia itu sudah tua. Dia adalah laki-laki sepuh. Saya yakin dia nggak akan mampu untuk melakukannya. Kemudian Rasulullah kemudian mengatakan falyut'im sittina miskinan wasqan min tamar. Ya kalau itu silakan dia kamu suruh untuk memberikan makanan kepada 60 orang miskin dengan wasak ya. Wasak itu satu wasak itu ya sak bagor mungkin sekarang. Satu sak kurma gitu. Tapi sak besar ya. Faqalat, maka Khawlah mengatakan, ya Rasulullah madza ta'indahu. Ya Rasulullah, dia juga nggak punya itu. Dia itu bukan orang yang kaya gitu. Jadi nggak punya. Disuruh ngasih makan orang miskin 60 itu dia nggak ada gitu. Maka Rasulullah mengatakan fa inna sanu'inuka bi'idin min tamar. Kalau gitu kami akan membantunya dengan 1 tandan kurma. 1 tandan kurma itu ya kira-kira setengahnya dari wasak tadi. Jadi Rasulullah urunan separuh nih. Ya udah nih, kami bantu ya, dengan 1 tandan kurma. Tinggal suruh dia melengkapi setengah wasak lagi. Maka Khawlah mengatakan, ya Rasulullah wa ana sa'u'inuhu bi'idin akhar. Ya Rasulullah, kalau gitu saya sendiri yang akan membantu dia untuk memenuhi setengah wasaknya. Jadi ini istri yang baik ya, gelem urun untuk bebas ke bojone. Jadi sebenarnya Khawlah itu bukan mengadu untuk apa ya, nyari masalah gitu, tapi nyari solusi. Buktinya apa? Dia tetap bantu suaminya keluar dari masalah. Dia tahu suaminya itu nggak punya apa-apa gitu ya. Sabar ya tadi. Ya, ini luar biasa. Jadi dia nanggung, ya ibaratnya nanggung 30 piring sisanya lah. Istri Sulaiman. Qad asati wa asanti. Nah, kemudian Rasulullah mendengar perkataan Khawlah mau nutup ya, setengahnya lagi. Nah, Rasulullah mengatakan kamu telah berbuat benar dan berbuat baik. Fadhabi fatasaddaq bihi anhu, maka pergilah kamu dan bersedekahlah atas namanya. Kemudian setelah itu perlakukanlah summa istausi bibni amika khairan. Perlakukanlah anak pamanmu itu dengan baik. Maksudnya perlakukanlah suamimu itu dengan baik. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan, Khawlah mengatakan fa'altu, siap, saya akan melaksanakan. Nah inilah Khawlah ya. Khawlah pintu Sa'labah ya. Pintu Malik bin Sa'labah. Bagaimana beliau itu fi qisatiha durusun lil ti'amil hayati zawjiyah. Nah ini ada, langsung saya bacakan saja artinya ya. Di dalam kisahnya itu ada banyak pelajaran bagaimana kita membina rumah tangga. Yang pertama, hendaklah kita itu berupaya menjaga keutuhan. Jadi semangat kita itu semangat menjaga keutuhan ya, bukan malah
golek-golek masalah yang dicoreke ya. Sekarang banyak wanita-wanita mancing-mancing bojone gitu. Pikiran bojone mutung Bingung. malah mending bingung mutung gantian mutung Bu gitu ya. Oh, gantian. Ya perempuan kan sukanya gitu. Mancing-mancing suamiku cinta nggak sama aku gitu. Giliran hasilnya nggak sesuai harapan mutung gitu. Apa iya tak? Ya. Lama. Dan saya lihat teman saya sih ada yang gitu. Terus akhirnya bubar. Ya enggak berubah. Ya maksudnya itu kan kayak main-main dengan api gitu loh. Oh. Maksudnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia bikin masalah apa cuma belum ngetes Kata suaminya, terus ternyata hasilnya nggak sesuai. Yang di sini enggak kok kayaknya. Oh, alhamdulillah. Senior. Intinya jangan jangan mancing-mancing lah. Gitu. Bro ngambek Itu gitu. pernikahan beberapa gitu. Ya nggak tahu juga sih. Namanya wanita kan nggak bisa. Itu bentuk kemanjaan aja. Oh. Iya bisa jadi. Ya. Pengen diperhatikan. Masalah wanita itu diperhatikan seperti apa ya merasa nggak Kurang. Apa iya us? lah iya dong. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Nggak ada itu bener. Saya itu pernah lihat konten orang bule, orang bule terus dolan Indonesia kecantol sama orang Indonesia sampai dia bisa bahasa Jawa. Saking senengnya kali Indonesia gitu kan. Dan nikah dengan orang Indonesia. Kemudian dia itu ngeluh gitu di kontennya. Saya itu sudah jual rumah saya di Belanda, meninggalkan keluarga saya di sana, gitu. Terus saya tinggal di sini, makan yang ngikuti model orang Indonesia, kemudian kerja sehari-hari menghidupi dia, gitu, masih istrinya itu. Tapi kok si Ite kok kamu tuh sayang sama aku, nah, terus harus gimana lagi gitu? Dia sampai bingung gitu. Ya namanya laki-laki kan apa ya, nggak terbiasa bilang Cinta. aku cinta kamu, sayang kamu gitu. Tapi justru itu yang diinginkan oleh wanita. Kalau suka digombal. Digombali. Nah itu masalahnya. Ya intinya menjaga keutuhan rumah tangga itu harus menjadi semangat kita. Jangan apa namanya, ya mohon maaf kadang orang kalau sudah bosan terus sudah punya tambatan lain itu pinginnya yang pisah gitu. Padahal itu nggak boleh. Kemudian yang kedua di sini disebutkan al-istihamu fi rabbis sadr. Ya, jadi kita itu harus berupaya untuk ikut memperbaiki keretakan. Namanya rumah tangga kan nggak mungkin utuh terus gitu ya. Pasti ada masa goncangan gitu. Nah itu harus dua-duanya harus berupaya untuk saling memperbaiki. Kemudian kalau rumah tangganya fine-fine aja ya berarti riayatul qurba, menjaga kedekatan. Kedekatan di sini tidak hanya kedekatan suami istri ya, tapi antar keluarga juga. Qurba itu kan kerabat. Jadi nikah itu tidak hanya menyatukan dua insan ya, tapi dua keluarga besar. Maka harus dijaga. Wajib bersini final aswad wasauja. Kemudian harus memahami kondisi usia lanjut. Nah, tadi saya katakan ya, namanya manusia itu kan semakin menua semakin kembali ke anak kecil perilakunya. Saya jalur laten, saya manja, saya gitu loh. Ya. Makanya harus saling memaklumi. Jadi dua-duanya ya Us. Ya semua manusia. Enggak cuman istri aja yang dipersalahkan, kita dimanja. Suami Semuanya. Iya. Namanya manusia itu kan
dari lemah menjadi kuat, nanti menjadi lemah lagi. Nah, tua itu mesti kembali ke anak kecil lagi. Yo rewel, yo kadang yo di terkene kamar mandi, gitu. Kadang diceboki. Jadi Jelas tak jaluk gendong. bisa jadi. Waduh dijamin. Guling kabeh. Ya intinya kalau sudah tua itu harus saling memaklumi. Saya angel rawatan itu. Agak manja kan kalau bayi kaku. Nah. Agak sepuh. Iya, tambah manja. Wah, nek dulu yang putri minta dimanja, nek tambah tua gantian yang manja. Iya. Anaknya saya tambah. Tapi kalau disayang dengan tulus itu enggak rewel, Pak. Ya bisa jadi. Ya. Dan namanya manusia beda-beda. Tulus tulus dan fulus. Itu yang tulusnya. Ada fulus semua mulus. Kayak ada mampus. Wetus kabeh terus Umi mana terus? Ya lihat lewat YouTube gitu ya. Baik, kita lanjut ke paragraf terakhir ya. Ini tentang bagaimana Umar berinteraksi dengan Khawlah. Khawlah itu di masanya Umar sudah jadi wanita tua, jadi sudah sepuh. Sedangkan Umar saat itu sedang masa kuat-kuatnya ya, khalifah. Nah, pernah suatu ketika diriwayatkan bahwa anak Umar bin Khattab marra biha fi zaman khilafatihi wa huwa ala himar. Suatu ketika saat Umar itu posisinya sudah khalifah, Khawlah pernah melewatinya, gitu. Melewati di sini wa huwa ala himar, berarti di sini Umarnya yang ada di atas himar sedang naik himar. Himar itu keledai, kuda yang kecil. Umar itu naik keledai, kemudian melewati Khawlah. Dan saat itu manusia ada di sekelilingnya. Fastauqafathu. Kemudian tiba-tiba Khawlah ini menghentikan Umar, kemudian menasehatinya. Kemudian orang-orang semuanya bingung gitu. Dan kemudian berkata, "Atatiku lihadal ajuz hadal mauqif." Wahai Umar, apakah kamu berhenti hanya karena wanita tua tadi? Jadi soalnya Umar saat itu terlihat sangat takdim sekali, sangat menghormati wanita tua tadi. Yang itu bikin heran para pemuda-pemuda yang ada di sini. Maka Umar saat itu mengatakan, "Atadruna man hadhil ajuz?" Apakah kalian tidak tahu siapa wanita tua ini? Wanita tua tadi. Umar mengatakan, "Dia Khawlah bintu Sa'labah." Dia itu adalah Khawlah bintu Sa'labah. Sami Allahu qawlaha min fawqa sab'i samawat. Allah saja mendengarkan ucapannya dari langit ketujuh. Jadi Allah yang ada di langit ketujuh saja mendengarkan ucapannya Khawlah. Ayasma'u Rabbul Alamin faqawlaha wa la yasma'u Umar. Apakah elok ketika Tuhan Rabbnya saja mendengar ucapannya, sedangkan Umar kok nggak mau mendengarkan ucapannya? Paham ya maksudnya ini? Ya. Nek Allah saja mau mendengarkan ucapannya Khawlah, Apa mosok mau Umar ora gelem ngrungokke gitu. Nah, jadi Umar itu sangat menghormati Khawlah karena dia adalah salah satu sabab nuzulnya ayat Al-Qur'an. Karena dialah turun 10 ayat. Dan lebih hebatnya lagi itu aduannya dia, respon dari aduannya dia. Lima talja Khawlah ilal uruf wa lam tufakkir fil jarimah fa inna dzalika laysa min khuluqil Islam. Jadi
ini kita masuk ke bagaimana beliau itu menyikapi fitnah-fitnah yang ada gitu ya. Jadi di zaman tidak ini tidak hanya ketika ini memang ya. Di sini disebutkan bahwa ketika Khawlah itu mendapatkan permasalahan, beliau itu tidak memilih jalan kekerasan atau jalan-jalan yang haram, tetapi beliau lebih memilih untuk mengadu kepada Allah. Jadi intinya Khawlah itu disebutkan bahwa segala permasalahannya itu solusinya langsung diadukan kepada Allah, sehingga Allah akhirnya senantiasa memberikan jalan keluar bagi dirinya. Ini ada hadis yang hadis tentang Khawlah ya, yang dari Tabarokalladzi itu. Ini saya bacakan bagaimana kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tabarakalladzi wasi'a sam'ahu kulla syai'in inni la asma'u kalama Khawlah bintu Sa'labah. Ini bagaimana Ibunda Aisyah bersaksi tentang kedudukan Khawlah. Beliau mengatakan Maha suci Allah yang pendengarannya itu meliputi segala sesuatu. Ini la asma' kalama Khawlah binta Sa'labah. Sesungguhnya aku itu mendengar ucapannya Khawlah binti Sa'labah. Wa yakfa'ani ba'dahu, tapi sebagian ucapannya aku nggak dengar. Karena kan tadi Ibunda Aisyah kemungkinan ada di balik tirai gitu ya. Maksudnya ya biasalah kita itu kan ada tamu biasanya sing nggak berkepentingan nggak masuk gitu. Ya nggak ngintip tuh, ini dengar gitu. Kan ruangannya Rasulullah itu kecil, rumahnya Aisyah itu kan kecil, jadi paling cuma ada sekat ruang tamu sama itu. Nah jadi Ibunda Aisyah itu mendengar sebagian ucapan Khawlah dan sebagiannya nggak didengar. Wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulillah. Yang jelas dia saat itu sedang mengeluhkan suaminya kepada Rasulullah SAW. Nah, jenengan itu sebenarnya mengeluhkan permasalahan kepada ahlinya itu boleh nek niatnya mencari solusi. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akala syababi, dia itu telah memakan masa mudaku. Maksudnya akala syababi, memakan masa muda itu namanya wanita kalau sudah menikah ya sudah hidupnya nanti dipakai sama suaminya. Nah, saya itu sering nasihati santri-santri saya, kalian itu nikah itu benar-benar dipertimbangkan yang matang. Karena nanti kalau sudah nikah, circle-nya akan langsung jadi omah gitu ya. Jadi ya sudah di rumah fokus ke suami dan anak. Tidak kenal siapa-siapa kecuali suami dan anaknya. Teman-teman ya paling berapa gitu. Nah, jadi kan mohon maaf kadang tuh anak pondok itu nikah mau amargo balapan, cepet-cepetan kali temennya gitu, maju-majuan gitu. Jadi ya FOMO nih sekarang. Nah ini makanya jangan heran kalau angka pernikahan muda itu cepat. Ya nek selamat tuh ya banyak yang apa namanya nggak umurnya nggak panjang karena nggak siap ya. Ya karena beda ya mentalitas anak sekarang dengan dulu itu beda.
Nah ini Allah mengatakan akala syababi, masa muda tulis dipek denen, sudah dimakan sama dia. Wa nasartu lahu batni, dan perutku ini sudah dipakai untuk melahirkan anak-anaknya. Jadi menjadi rumah bagi anak-anaknya. Hatta idza kabura sinni wan qata'a waladi dhahara minni, hingga akhirnya ketika aku sudah mulai tua, kemudian aku sudah nggak bisa melahirkan lagi, kok dia tiba-tiba mendihar aku, maksudnya nggak mau nyentuh aku lagi. Maka dia kemudian mengatakan, Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Qalat, maka kemudian fama barihtu hatta nazala Jibril alaihissalam fi haula'i al-ayat. Maka Allah itu tidak pulang sebelum turun ayat yang tadi menjelaskan tentang kasusnya. Jadi Allah itu tetap gak mau balik ke rumah sampai turun keputusan dari Allah, hingga akhirnya turunlah surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Jadi Mujadalah itu artinya bisa dibaca Mujadalah, bisa Mujadilah. Mujadilah artinya wanita yang mengadu. Kalau Mujadalah itu artinya aduan. Mujadalah itu masdar. Kalau Mujadilah isim lagi pelakunya. Nah misal dengan rasa elek-elek itu sih benar Mujadilah, orang Mujadalah sama dua-duanya, tapi beda arti dan konteksnya sama. Mujadalah itu aduan ya, alias perkara perbuatannya. Kalau Mujadilah itu orang. Kemudian di sini penulis kitab ini memberikan nasihat, Mustafa dan mukmin ba'da taqwallahi khairan min zawjah salihah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah lebih dari istri yang saleh. Mungkin nggak maksudnya? Sing paling bermanfaat bagi orang beriman setelah takwa kepada Allah itu adalah istri yang saleh. In amaroha atau aku, kalau dia merintah maka dia taati. Wa in nazara ilaiha sarrafu, kalau dia melihatnya maka dia senang. Wa in aqsama 'alaiha abarratu, dan kalau dia itu ngasih jatah maka dia menggunakannya dengan baik, dengan amanah gitu ya. Wa in ghaba 'anha hafizathu fi malihi wa 'ilmihi, dan kalau dia sedang tidak di sisinya maka dia menjaga hartanya dan kehormatannya. Rasulullah juga mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang paling sempurna imannya dari seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan Rasulullah pernah berkhutbah dan mengakhiri khutbahnya dengan istausu bin nisa'i khayra, yaitu berikanlah nasihat yang baik kepada para wanita.
Wali Rasul ahadis syata fil wasaya bizaujat. Dalam hadis-hadis Rasul banyak sekali nasihat-nasihat untuk para istri. Wal hasu ala ihsani muamalatihinna, dan juga perintah untuk berbuat baik kepada para wanita. Dan Islam itu telah membatalkan zihar. Jadi kenapa membatalkan zihar? Karena dulu orang Arab itu menganggap zihar seperti talak. Jadi zihar itu kan artinya aku nggak bakal jadi kamu lagi ya, karena kamu sudah kayak ibuku. Nah itu sebelum ada kasusnya Khawlah itu dianggap seperti talak, ucapan talak. Makanya Khawlah kan nggak mau berhubungan dengan suaminya sebelum ada keputusan dari Allah. Nah maka dengan adanya ayat ini, zihar itu bukan talak, tapi dia seperti sumpah yang harus dikafar, harus digugurkan. Jadi dia hanya seperti kedudukannya seperti sumpah saja. Sumpah tidak akan menyentuh istrinya. Nah ini harus digugurkan karena sumpah yang nggak baik itu harus digugurkan. Nah cuman ini cara penggugurannya agak beda dengan sumpah yang lain. Nah, sumpah biasa itu kan puasanya cuma 3 hari. Nah ini sampai 2 bulan berturut. Ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Allah senantiasa mendengar cerita orang-orang yang terzalimi, cerita hati ya, karena terkadang orang itu mendem gitu ya. Kalau di hadis yang lain kan kita tidak batal maklum, hati-hati sama doanya, keluhannya orang-orang yang terzalimi, karena nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Dan ini berlaku untuk siapapun, agamanya apapun, kalau dia posisi terzalimi, doanya terkabul, didengar oleh Allah. Kemudian ketika kita mengadu kepada Allah, itu bukan tanda kelemahan, tapi justru puncak keimanan. Ketika itu mengadu masih sesama manusia, berarti kita belum, imannya belum puncak. Iman puncak itu hanya ketika aduan kita itu kita layangkan kepada Allah saja. Ya terserah lewat sholat malam, lewat munajat, lewat doa-doa, ya monggo saja. Tapi yang jelas jangan terbiasa mengumbar permasalahan di media sosial. Itu bukan solusi. Itu hanya akan menambah kelemahan ya, karena orang yang nggak senang sama jenengan soyo bahagia, ada susah. Mungkin di medsos itu untuk nasihat-nasihat saja ya, Tat? Ya nggak apa-apa. Saya nggak boleh keluhan. Ya. Nasihat silakan. Nih yo hati-hati ya, karena apalagi jenengan circle-nya perempuan semua, kan wanita gampang sensi ya. Jenengan nasihat untuk siapa, yang kena siapa. Jenengan nasihat untuk diri sendiri. Ini mesti ngerasa ngomong apa gitu. Di SMS setengahnya nyindir-nyindir. Ini ngomong langsung gitu. Nah itu kan untuk siapa ini? Sering terjadi salah paham.
Terkadang sampai ada orang itu dilarang tetap, kan kayak kasus Sahara itu kan sampai dinasihati, sementara kamu jangan nunggah apapun di media sosial. Kenapa? Karena kalau dia nunggah itu sih jadi gaduh gitu. Ada tipikal orang itu nek bikin bahasa itu langsung milih diksi. Diksi itu pemilihan kata itu sangat penting. Pemilihan kata itu dalam ilmu dakwah itu penting banget. Karena kata yang benar nih salah yang nyusun itu nanti jadi masalah. Salah yang meletakkan gitu. Nanti ya kayak dengan ditanya sekondi sekonono itu kan itu benar tapi kan enggak kayak gitu. Nah jadi apa namanya yang benar itu ya harus nggak sekedar benar ya, harus tepat. Maka ya ketika menunggu di media sosial pun ini juga harus hati-hati. Jangan tendensi itu menyerang seseorang. Iya. Itu apa namanya nanti bisa terjadi salah paham, fitnah. Kemudian Islam itu menjaga kehormatan wanita dan keadilan dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai wanita itu hanya menjadi objek pelampiasan saja dalam rumah tangga. Jadi Rasulullah kan sangat benci dengan orang yang semuanya nyekso bojone, berarti malamnya harus melayani. Itu kan nggak baik kayak gitu. Kemudian selanjutnya tidak ada doa yang sia-sia, sekecil apapun suaranya. Yaitu terkait dengan maulah ya. Kita nggak akan masuk ke wanita selanjutnya karena besok ini panjang Fatimah ya, Fatimah anaknya Rasulullah. Tapi ini mukadimahnya saja. Nah, halaman 53. Kita masuk ke bab 3 alhamdulillah. Dari 6 bab sudah dapat bab 3 berarti separuh ini. Judulnya Al-Mar'atul Muslimah Bintan. Wanita muslimah yang punya peran sebagai anak perempuan yang baik maksudnya. Bintan itu anak perempuan. Nah kemarin pertama kan sebagai pengasuh, yang kedua sebagai istri. Nah, sekarang yang ketiga sebagai anak. Siapa contoh anak-anak yang luar biasa dari kalangan sahabat? Yang pertama Fatimah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Asma binti Abi Bakar. Yang ketiga Durrah binti Abi Lahab bin Abil Muthalib. Jadi anaknya Abu Lahab itu ada yang Islam. Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Mu'ayyad. Kemudian Al-Khansah bintu Khidam. Kemudian Barirah Maula Aisyah. Maula Aisyah As-Sudan. Bintan misalnya itu artinya anak-anak perempuan teladan. Dari roh tadi budaknya Aisyah. Mantan. Mantan.
terjemahnya kita baca sebentar. Halaman 55 sebelum kita tutup. Bintanatun misaliyatun, wanita-wanita anak-anak perempuan yang bisa menjadi teladan. Yuhadisuna tarihan banatil misaliyah kana lahunna wujudihunna wa sya'nihinna wa ru'yahinna fi asarihinna. Jadi sejarah itu mencatat nanti ada putri-putri teladan yang punya kedudukan dan peran di keluarga mereka. Jadi intinya paragraf pertama itu menunjukkan bahwa sejarah mencatat nama-nama perempuan yang punya peran dan kedudukan dalam keluarga masing-masing. Lam takun albin unsuran salbiyan khamilan wa inna makanat unsuran ijabiyan nasyitan qadiran alal musyarakati fi tahmil mas'uliyah. Jadi wanita bukan anak perempuan bukan aib ya. Anak perempuan tidak menunjukkan sebuah kekurangan. Kan biasanya ada orang yang punya anak perempuan itu nyesel, bahkan ada yang nangis karena saking pengennya punya anak laki-laki. Apakah di sini disebutkan anak perempuan itu bukan sebuah kekurangan ataupun aib, bahkan dia adalah unsur yang positif yang punya kemampuan dan bisa memikul tanggung jawab. Wa ala rasihina Fatimahuz Zahra, pemimpin mereka adalah pemudi-pemudi itu pemimpinnya adalah Fatimahuz Zahra. Fatimah Az-Zahra bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Abiha, yaitu punya Ummu Abiha. Ummu Abiha itu artinya ibu dari bapaknya, yaitu dari bapaknya. Yes, no, ya. Ummu Abiha. Ummu Abiha. Ummu Abi. Abiha. Bapaknya. Ibu dari bapaknya. Mungkin karena ketika Khadijah itu ya ada, beliau itu yang mengambil peran merawat Rasulullah. Walau alamnya. Tapi yang jelas dia punya peran sebagai ibu bagi bapaknya, yaitu bagi Nabi Muhammad. Ya. Karena disebut juga di sini Raihanah itu merupakan bunda kesayangan Rasulullah, penghiburnya, gitu ya. Dan cintanya, ya. Soalnya itu cintanya Rasulullah Fatimah. Kesayangan. Wa man yaqra sirataha yudrik ila ayyu madaqamat bidawri ummiha. Barang siapa yang membaca sirahnya, maka dia akan tahu bahwa Fatimah itu mengambil peran dari ibunya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Jadi walaupun Fatimah saat itu masih kecil, ya nggak kerja banget sebenarnya, kan masih muda itu. Ketika Khadijah meninggal itu dia sudah siap untuk mengambil peran pengganti ibunya. Sekarang tuh susah ya didik anak perempuan. Masuk saya merasakan sendiri ya, anak saya itu kelas 4 itu ya cek urung rasa. Maksudnya anak saya itu ya bisa disuruh, tapi kalau ada piring
kotor terus inisiatif ngambil sendiri. ngambil terus ini tuh belum bisa ya. Nggak kayak saya tuh ingat kakak-kakak saya dulu tuh saya punya kakak 3 perempuan. Bapak ibu saya semuanya kerja itu usia SD kelas Kelas 1. kelas ya udah dari kelas 1, 2, 3 itu ya dari dulu kan soalnya sekolahnya lebih gasik lebih awal gitu ya katakanlah ya umur 7, 8 tuh sudah bagi tugas semuanya gitu udah jalan gitu ya mungkin karena nggak ada jajan nggak ada Itu dilatih atau ya dilatih mungkin sudah tapi ya itu pengaruh kok Bu Beda zaman. Zaman. Beda zaman. masa gini ya kita didik anak kita bagus-bagus tapi dia kumpul sama temennya cuma belok di Gadget. gadget terus kan ya Beda kok. ya ketularan gitu ya tingkat kedewasaannya Beda. jadi ya memang lebih susah sekarang nah Fatimah ini ibunya meninggal sudah bisa menghandle semuanya jadi ya hebat lah ini ya. Walaupun ditinggal bapaknya dakwah terus sebenarnya kan banyak anak ustadz yang rotok beling ya kakak karena kurang perhatian mungkin ya gitu ya. Ustaznya sibuk. Ba'da'an laki tarobaha setelah meninggal waman yutabi khutuwatil fi'til muslimah ala tariqil hidayah wa rasyad yajid annaha kanat sahibata ra'yi fi amri diniha yawma an asyraqat syamsil islam fi makkah al-mukarramah umul qura wa rohal rasul sallallahu alaihi wasallam yandur umul qura wa man hawlaha wa yubashiruhum bidinil jadid. Nah ini langsung saya aplikasi saja ya. Jadi intinya siapa saja yang membaca tadi sudah ya saya baca itu. Barang siapa yang mengikuti perjalanan hidup Fatimah ini ternyata mukadimah untuk yang pertama. Maka dia akan mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengawali perjuangannya di Mekah, ya, di awal-awal perjuangannya sebagai seorang nabi, kemudian sebagai mengusung agama baru, maka kita nanti mendapati Fatimah itu punya peran tersendiri. Jadi beliau itu termasuk dari kalangan wanita dari anak-anak yang masuk Islam pertama kali. Ya, ibunya kan wanita dewasa. Yang laki-laki remaja itu kan Ali bin Abi. Kalau laki-laki dewasa Abu Bakar. Kalau wanita anak-anak ya anak-anak Rasul semuanya. Itu menjadi orang-orang pertama yang masuk Islam. Ya intinya nanti kalau kita belajar tentang Fatimah itu dia akan menjadi apa namanya pembackup perjuangan Rasulullah di awal-awal dakwah. Karena saat itu Fatimah belum nikah juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ya mungkin besok akan kita ulas lebih jauh lagi terkait dengan Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Dapat satu nama nggak apa-apa, kaulah yang mungkin bisa belajar tentang beliau. Kan judulnya Khawlah binti Malik bin Sa'labah, berarti kan aslinya bapaknya itu Malik, mbahnya Sa'labah gitu kan. Ye. Tapi kan di dalamnya seringkali Khawlah binti Sa'labah gitu. Itu kadang memang seperti itu, singkat. disingkat. Tapi apa namanya? Jadi kan makanya bapak kakek itu kadang dianggap sama. Maksud saya kadang kakek itu juga dianggap sebagai bapak. Jadi selama itu dipaham, mudeng semuanya nggak masalah. Tapi kenapa dipilihnya yang kakeknya? Maksudnya kenapa enggak bapaknya? Bisa jadi karena yang ma'ruf, yang terkenal itu kakeknya.
dia kan juga keturunannya Sa'labah. Walau alam, saya juga biasanya dengarnya Khawlah binti Sa'labah gitu. Tapi ketika di sini dijabarkan aslinya ternyata ada Maliknya gitu. Saya rasa itu bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan karena masih saja itu. Dan orang Arab punya kebiasaan kakek itu terkadang juga dianggap seperti ayah. Walau alam. Kadang jadi terkenal nama kakeknya ya. Bisa jadi karena gini, ya bahkan kadang kakek yang jauh itu yang pokoknya yang terkenal itu disandarkan itu juga ada. Sing penting kan tetap memang jalur keturunannya memang insya Allah bisa. Ngoten nggih. Kita tutup dengan di absen nggak? Saya absen sebentar gitu. Biar formalitas. Ini kan Februari bulan pertama ya. Mbak Akhir, hadir. Mbak Amanda, hadir. Mbak Anggraini, hadir. Mbak Ari, nggak ada. Mbak Elvi, ada. Tak undang Mbak semua ya. Mbak Endang, nggak ada. Mbak Eri, ada. Mbak Farah, izin ya tadi Bu Farah. Mbak Farida itu Farida. Ada nih. Mbak Enrika, Bu Intan, nggak Zakia nggak ada. Bu Husnul ada. Bu Lala, Bu Lulu izin ya. Bu Nur, Bu Dewi, ya ada. Bu ada Bu Dewi. Oh, Bu Dewi toh. Oh ini bukan Bu Nur, Pak Nur itu toh. Pak Nur tuh nama sih itu. Nur Solihah. Oh, Nur Solihah. Bu Marsi, nggak ada. Bu Maryam, ada. Bu Noriman, ada. Bu Nurma, ada. Bu Upu, Bu Renti, Bu Renti nggak ada ya. Bu Rupinya, Bu Sapni, Bu Siti Romaya, Bu Sri Pupatmi, oh gini monggo, Bu Sri Pupatmi enggak, Bu Yohanika enggak ada, Bu Siti enggak ada, Mbak Alfa, ada yang belum dipanggil? Sudah ya? Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henrika. Jadi disebut ya.
Alun ya, STB. STB, Masya Allah. Udah lulus loh. Lah mau anu ngurusi nengok ibu. Oh. Duluan ya. Oke, alhamdulillah. Atau nunggu Mbak Bifas. Mbak Nurima, Mbak Nurima sing untuk tajwiduan sing iso mbok lobi anu donasi sapa? Prof biaya apa nih? Aku urung tahu. Aku ora saiki nek bangsane donatur aku angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan nggak apa-apa, yang penting orang angkat kaki. Angkat kaki. Kaki suwi. Kemudian anu karena biasa tujuan kan. 212 ini belum aku bro. Yang 212 itu aku bro. Sing kan sing bukan panitia aku Anu ya. toh. Heeh, jadi aku ya. Aku kan seneng kono, aku aneh apa yang jadi 212. Oh, Ini sing iya, Besutan, iya. aku sing Solo toh. Oh, iya, Solo. Lah terus kok ning kono kan sebenarnya gathering gitu. Ning Kak Munar panjenengan terus ning anu apa ning nak registrasi ngono to. Oh, heeh. Terus kalau ijin loro ki tok. Nik mbok anu kan tak usul ning ngene ya ngono. Oh, Pak Yudi di situ. Heeh, Pak Yudi ning kono. Mane Jadi iya saat gue itu nek aku kuwi 212 masuk nang dalam terus di lebokke ning anu to kepanitiaan